Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan sekarang gue lagi ada di Expert Komputer. Toko yang biasanya gue lihat di online aja, di Tokped atau di Shopee. Sekarang mereka ada offline store-nya. Kira-kira offline store-nya bakalan kayak gimana ya Expert Komputer? Karena kalau gue cek di marketplace mereka, Expert Komputer ini salah satu toko yang harganya memang paling terjangkau. Makanya kalau lagi nyari sesuatu, selalu muncul tuh paling atas. Karena harganya salah satu yang paling murah juga. Apakah di offline store-nya ini bakalan lebih murah, dan apakah ada paketan-paketan yang menarik yang bisa kita beli? Kita coba lihat-lihat dulu ke dalam, kira-kira ada experience apa aja di Expert Komputer ini. Mari kita lihat Expert Komputer ada apa aja. Ini karena memang baru grand launching ya, jadi memang masih banyak banget karangan-karangan bunga di Expert Komputer ini. Bahkan sebetulnya ini tuh belum buka cuy. Jadi nanti bakalan ada acara dulu, habis itu gue baru bisa transaksi. Jadi sekarang kita mumpung masih agak sepi ini ya, baru isinya orang-orang brand dan juga distributor doang. Jadi kita bisa lihat-lihat dengan nikmat gitu sebelum ada banyak end user yang datang ke sini, karena lagi banyak promo juga di sini. Banyak banget diskonnya yang ditawarin sama si Expert Komputer ini. Ini ada etalasenya NZXT, lalu ada deep cool. Ini ada coolingnya, ada water coolingnya, power supply, ada casing, Galax juga ada tuh di sini. Galax ada power supply-nya tuh sekarang, Omega GLX 1200. Ini kartu grafisnya Cyprus. Gue baru denger nih brand nih, Cyprus Gamma. PC cooler juga mayoritas cooling ya, lebih banyaknya. Dan juga ada casing yang udah cukup mainstream sekarang ya, model kayak begini casingnya. Hype. Ini casing yang build quality-nya menurut gue memang the best ya. Ada high peak-nya juga di sini. Terus ada Montec. Ya. Montec juga salah satu hadiah setup show off nih nanti nih. Ada Sky 2, ini King, dan juga Dark Flash. Wah ini lucu nih Dark Flash-nya nih. Wah ini 200. Boleh juga tuh, bisa jadi inceran. Terus kalau kita lihat lagi, di sebelah sini ada Arctic. Banyak produk-produknya Arctic di sini yang bisa kita lihat. Etalasenya dia modelnya tuh berarti konsepnya agak-agak kayak museum gitu ya. Tapi di sebelah sana itu baru kayak game experience gitu. Di sini power color. Jadi Radeon semua ya kalau power color. Ah, di sebelah sana nih experience zone-nya. Salah satu experience zone yang bisa kalian dapatkan di Expert Komputer itu ialah kalian bisa nyobain Okemudin. Nyobain ngapain? Salah satu experience-nya tentu ada PC-PC. Selain kalau di sebelah sana kan tadi kayaknya etalasenya kayak modelan museum gitu ya. Etalase dikacain bahkan full, jadi kita cuma lihat. Tapi kalau di sebelah sini kita bisa lihat langsung PC-nya, bahkan bisa nyobain PC-nya. Salah satunya ini ada dari Pantex, ini casing ini baru nih, kayaknya kemarin di Computex baru dikeluarin. Terus di sebelahnya ini masih dari, oh ini Trix ya. Trix nih. Gokil. Nah ini PC gua. Fractal Terra, cuman ini pakai 8600G ya. Motherboard tuh pakai A620i GB, kalau gua pakai X870i Aorus. Jadi inget PC di rumah, padahal baru ditinggalin. Ini PC full gigabyte sepertinya ya. Dan juga ada ininya nih, gamepadnya nih buat main Street Fighter atau main Tekken. Bisa pakai ini, bisa cobain langsung di sini untuk experience-nya. Spesifikasi PC-nya juga ada ya, pada dicantumin semua. Kayak ini pakai 87F, terus pakai 9060 XT gitu. Jadi kalau kalian masih dalam periode launching ini, silahkan kalian datang ke sini karena promo-promonya banyak banget. Nih mungkin gue sebutin juga kali ya, promo-promonya apa aja, karena gue udah sempat lihat di Instagram, menurut gue banyak yang gokil-gokil. B650M Pro RS Wi-Fi itu jadi 2,3 juta. Terus ini yang menarik lagi, 5060 low profile, punya gigabyte. Bahkan di sini harganya 4,6 juta. 5060. Gokil kan? Terus ada lagi nih yang menarik lagi. Oh ini nih, B850M Aorus Elite Wi-Fi 6. 2,8 juta. Gokil deh. Terus ada juga 9070 XT. Ini kayak dari Tough Gaming di 13 jutaan. Terus ada monitor macam-macam. Nanti gua unjukin juga di promo-promonya. Itu khusus untuk promo di offline store-nya Expert Komputer, coy. Nanti kalau paketan-paketan, karena gua belum tahu nih harganya, nanti kita bakalan lihat aja. Karena rencana gua kesini juga
biar sekalian jajan. Tapi jajannya nggak satu komponen, tapi gue pengennya jajan langsung paketan PC yang ada di sini apa aja. Karena biasanya kalau kita udah bikin konten jajan ke toko, itu yang gue bawa pulang biasanya adalah PC rakitan yang udah dirakitin langsung sama tokonya. Biar kita bisa tahu experience toko ini nggak cuma sekedar ambience dari tokonya, tapi kualitas perakitannya juga seperti apa. Nah, di sini ada dari MSI, ya, PC rakitannya full setnya. Kalau yang ini dari ROG, gede sendiri ini kayaknya ROG. Pakai Core Ultra 7 265K, pakai 5060 Ti. Yang sini kayaknya Fractal lagi nih. Tapi isinya itu dari ASRock. Dia pakai 87F juga. GPU-nya pakai 9070 polos. Oke, karena acaranya udah mau mulai nih sepertinya, orang-orang dari distributor, dari principal brand juga udah mulai rame banget di sini pada ngumpul. Jadi kayaknya kita tungguin acara grand launching-nya dulu. Abis itu kalau tokonya udah buka, baru kita start buat jajan PC di sini. Sekarang tokonya udah mulai beroperasi nih, Expert Komputer akhirnya offline store-nya, dan gue pingin berkonsultasi di sini karena bakalan bawa pulang PC. Di sini udah ditemenin sama Pak siapa Pak namanya Pak? Saya dengan Fitra. Dengan Fitra. Dari Expert Komputer ya, bukan dari Auto Driver. Beda. Tingginya 177 cm. Pak, saya pingin tanya-tanya nih di Expert Komputer, untuk offline store ini sebetulnya bedanya apa sih Pak sama di marketplace? Karena sebelumnya saya tuh biasanya ngeliatnya Expert Komputer di marketplace doang. Ya. Selalu muncul tuh biasanya. Ya, kita sebenarnya tujuannya sama aja sih, jualan juga kan di marketplace maupun di offline. Cuma kita kalau dulu kan karena bentuknya toko masih di tempat yang lama itu kan kecil, jadi kayaknya buat tempat konsultasi kayak gitu kayaknya kurang enak. Misal nggak ada tempat buat duduk lah. Kalau di sini kan luas tempatnya, jadi ya lebih enak aja sih harusnya sih. Oke. Supaya lebih. Dari segi harga tapi ada perbedaan nggak di marketplace sama di ini? Kalau di marketplace kita sih biasa kan ada potongannya kan ya dari marketplace-nya sendiri itu kan. Kalau di dari offline sih bisa ada potongan juga ya, beda tapi sih. Berarti lebih murah di offline dong? Kalau offline ya harganya pasti dipotong dari yang marketplace-nya. Lebih murah. Kalau potongannya Tokped 4% bisa 4% lebih murah dong. Oh, itu kurang tahu juga, tergantung dari marketplace-nya. Masing-masing juga ya, gitu kira-kira ya. Soalnya pasti itu dapat berapa. Biasanya potongannya kecil. Betul. Iya. Nah, saya kan mau bawa pulang PC nih Pak. Di Expert nih lagi ada paketan-paketan gitu nggak? Biasanya kan kalau toko offline ada paket-paketannya. Ada paket-paketan. Kalau paketan kita sih biasa yang paling laku sih ya sebenarnya masih di gen lama ya, kayak yang pakai Ryzen 5 5600. Dia pakai RTX 4060. RAM antara ya 16 atau 32 GB sih. Itu di kisaran harga berapa Pak? Itu sekitaran 11 jutaan sih kalau 11 jutaan ya. Tapi kalau yang paling murahnya banget ada? Kalau murah banget ya ada juga, mungkin kayak dari PC Office bahkan kita juga ada sih murah-murah. Ada ya. PC yang pakai iGPU aja itu di bawah 10 juta sih harusnya sih. Oke. Kalau gitu saya pengen minta yang paling rekomendasi yang bisa saya bawa pulang apa yang di sini kira-kira. Kira-kira kebutuhan buat apa ya? Standar lah buat streaming, main game, video editing gitu. Tapi budget kalau bisa tetap di bawah 20 juta. Ada sih itu, kalau bisa sih pakai yang Ryzen 7 8700 lebih bagus itu sih. Pakai GPU-nya RTX-nya bisa RTX 5060 tuh ya. RAM 32 atau RAM 32 udah. Oke. Itu yang paling best value di sini sekarang ya. Itu best value sih. Kalau itu buat yang di AM5 ya, buat AM5-nya. Itu di harga 14 jutaan. Udah dapat AM5, DDR5, 87F 5060. Motherboardnya pakai apa tapi tuh? Motherboardnya pakai Asus AYW Wi-Fi. Wah, AYW ya 50. Itu AYW itu motherboard 2 DIP yang memorinya bisa kenceng guys. Ya benar itu. Kalau misalkan itu bisa dirakitin di sini kan? Bisa, pasti bisa. Oke, kalau Windows bisa diinstalin asal ori ya? Atau trial bisa? Trial aja sih kalau kita sih, belum jual software di Oh, tapi kalau kita bawa serial number boleh dong? Nggak masalah, bisa kita pakai. Kalau gitu saya paling ambil yang itu. Kalau misalkan itu yang paling best value. Oke.
Bisa langsung bawa pulang kan, tinggal nunggu aja kan? Boleh, tinggal tunggu aja rakit Oke, bentar. paling saya ambil yang itu aja. Oke. Karena kalau 40-60 kan kayaknya udah terlalu lewat ya. Ya, aku udah Biar sekarang lewat itu sih. 60 juga. Mending langsung yang 50 series ya, 5000 series ya. Oke, itu deh. Satu ya. Oke. Nanti dibawa pulang. Nanti berarti kasirnya di sebelah sana. Ya, kasih di sebelah sana ya, Pak. Oke, Ya. saya yang itu ya. Sip. Oke. Kita bawa pulang paketan PC yang harganya 14 juta. Itu 14 juta berapa tepatnya, Pak? 14 juta 89.000. Ya, 14 juta kecil lah ya. Kecil lah, Ah, 14 juta 14 kecil. juta kecil. Udah, kita bawa pulang yang itu, nanti kita bahas di studio. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Konsultasinya. Mantap. Semua urusan udah selesai. PC-nya tinggal nunggu aja dirakit, lagi dirapi-rapiin dulu semuanya. Sembari nunggu, gue juga pengen kasih tahu kalau expert komputer itu nggak cuma ada offline store, tapi juga ada website sendiri. Yang mana website sendirinya ini harganya itu tentu nggak bakalan beda dengan offline store-nya, karena nggak melalui marketplace. Di sana kalian bisa lihat katalog-katalognya, dan juga kabar-kabarnya expert komputer tuh bakalan ada flash sale untuk offline store-nya juga. Kalau nggak salah di setiap weekend, nanti informasi lengkapnya teman-teman bisa cek aja di websitenya expert komputer. Linknya gue taruh di kolom deskripsi. Udah, kita tungguin aja nih proses perakitannya. Proses perakitannya sih sejauh ini clean ya, jadi nggak diperlihatkan langsung di sini. Jadi kalau PC-nya udah selesai, kita udah tinggal bawa aja gitu, tinggal serah terima lah istilahnya. Nah, kita tungguin dulu deh ya. Oke, ini PC-nya udah jadi dan udah mau diserah terima. Ya. Saya ambil ya, Pak. Oke. PC-nya. Akan diambil. Oke, saya nanti izin review juga buat PC-nya. Ini berat nggak? Oh, nggak terlalu sih. Oke lah, kita bawa PC-nya, angkut aja. Ya, gokil, toko baru buka, langsung dibelanjain. Customer pertama. Ya, sekarang gue udah kembali lagi di studio. Jadi sekarang ini udah 1 minggu setelah gue pergi ke expert komputer, makanya penampilan rambut gue juga udah sedikit berbeda dan PC-nya udah gue tes. Dan sebelum gue kasih tahu bagaimana performance dari PC ini, mari gue kasih tahu dulu dengan budget 14.089.000, kira-kira gue dapat spesifikasi apa aja. Yang pertama itu adalah CPU. CPU yang gue dapetin di sini ialah AMD Ryzen 7 8700F versi tray tapi yang bergaransi resmi. Ini CPU 8 core 16 thread, multi-core-nya cukup kenceng, IPC-nya juga bagus untuk gaming. Kekurangan dari 8700F adalah jumlah PCIe lane yang memang terbatas di kali 16 aja. Jadi untuk jalan GPU dan juga NVMe SSD, GPU-nya bakalan berjalan di PCI Express kali 8 bukan di kali 16. Tapi nggak masalah karena kita menggunakan si RTX 5060 yang mana GPU ini juga berjalan di kali 8 PCI Express-nya. Harusnya jadinya bandwidth-nya tuh jadi nggak kepotong. Dan untuk gaming tentunya jadinya nggak bermasalah sama sekali. Mungkin baru bakalan kerasa semisal kita menggunakan RTX 5080 atau 5090 karena PCI Express yang ada di motherboard ini juga itu adalah PCIe Gen 4 bukan PCIe Gen 5. Motherboardnya sendiri di budget segini sebetulnya dapatnya cukup oke, yaitu dari Asus dengan seri B80M AYW Wi-Fi. Motherboard ini adalah motherboard 2 DIMM yang mana bisa untuk overclocking memori dengan rating yang cukup kencang dan juga bahkan udah mendapatkan Wi-Fi 6 di motherboard ini. Di bagian I/O-nya juga udah cukup lengkap dengan gigabit Ethernet, slot USB-nya banyak, tapi emang untuk di bagian belakang belum ada USB Type-C. Cuma tenang aja, USB Type-C ini kalian bisa manfaatin semisal kalian menggunakan casing yang udah ada USB Type-C-nya karena sebetulnya di bagian dalam motherboard ini udah terdapat port untuk USB-C apabila casingnya itu punya dukungan untuk USB Type-C 3.1 ataupun 3.2. Lalu kartu grafis tentu ialah RTX 5060. Pilihan ini tentu lebih ideal ketimbang kita memilih RTX 4060 saat ini. Dan paling enggak semua dari motherboard dan juga kartu grafis di sini dengan budget segini loh ya, kita mendapatkan semuanya itu brand dari Asus yang terkenal secara harga memang udah cukup tinggi. Jadi sebetulnya spesifikasi yang ditawarkan dari PC ini memang cukup value. Gue juga mau kasih tahu sebetulnya itu untuk bagian kapasitas memori itu ada salah ternyata karena kapasitas memorinya bukan 32 GB melainkan kitnya ialah 16 GB. Tapi kit memori yang didapat ini juga nggak ecek-ecek karena kita mendapatkan kit memori dari T-Force dengan seri Delta 16 GB DDR5 dengan rating 6000 MT/s. Sebetulnya nambah dikit itu kita bisa dapat di 32 GB sih, tapi gua nggak minta untuk di-upgrade ke 32 GB. Gua minta memang sesuai default apa yang ada di paketan dari expert komputer aja. Nanti juga gua bakalan kasih tips gimana caranya untuk memaksimalkan
konfigurasi spesifikasi yang ditawarkan sama si expert komputer tanpa mengorbankan performance-nya tentunya ya. Kita lanjut dulu ke spesifikasi lainnya. Menariknya lagi juga di sini, PC ini dengan budget 14 juta kecil, kita mendapatkan sebuah all-in-one water cooling yang brandnya juga udah sangat-sangat jelas, yaitu dari Cooler Master dengan seri Liquid 240L Core ARGB. Ya, ini sebetulnya memang akan sangat-sangat overkill untuk sebuah Ryzen 7 8700F yang dayanya nggak terlalu besar, karakteristik CPU-nya juga adem. Jadi sebetulnya kalau kalian pingin pangkas dari segi budget, sebetulnya water cooling ini yang bisa dipangkas sama kalian. Kalian bisa menggunakan air cooling yang harganya 300 ribuan aja, itu sebetulnya udah sangat-sangat cukup. Dan sisa budgetnya kalian bisa alokasikan untuk mengupgrade memorinya ke 32 GB langsung. Jadi all-in-one water cooling ini bisa jadi solusi tambahan. Lalu biasanya juga PC yang budgetnya udah mepet-mepet kayak begini, biasanya juga dikasih power supply ya udah yang seada-adanya. Tapi di sini expert komputer bisa memberikan power supply FSP dengan seri Vita dengan kapasitas 650 watt. Dan ini udah 80 plus bronze ATX 3.1 pula. Lalu untuk storage di sini kapasitasnya itu NVMe SSD-nya adalah 512 GB. SSD yang digunakan di sini ialah Adata Legend 900. Sekali lagi, kalau misalkan kalian pangkas si water coolingnya, sebetulnya kalian bisa juga menggunakan SSD dengan kapasitas 1 TB. Dan kalian juga udah mendapatkan casing sebetulnya yang udah cukup mewah di sini, bahkan dengan kipas bawaan yang udah ada 5 biji. Jadi kelihatannya juga udah cukup fancy. Harganya menurut gue masih sangat-sangat reasonable di 14 juta kecil. Bisa nggak sih kita betul-betul pricing budgetnya itu tetap di 14 juta kecil, tapi SSD-nya 1 tera, lalu kapasitas memorinya itu di 32 GB. Bisa, salah satu caranya ya dengan mengganti si water coolingnya menjadi air cooling. Atau ya kalau kalian memang nggak pingin menggunakan Asus, ya palingan di bagian kartu grafisnya kalian bisa coba ganti mungkin ke Zotac ya. Jadinya kalian bisa mendapatkan harga kartu grafis yang lebih murah dan itu bisa dialokasikan budgetnya untuk NVMe SSD ataupun untuk kapasitas memorinya. Kalau kalian penasaran sama casing yang dipakai ini apa, casing ini dari PC Cooler ya. Jadi memang dari semua ini kayaknya yang brandnya terkesan entry itu memang di bagian PC Coolernya. Ini adalah PC Cooler C3 T500. Jadi meskipun harganya murah, sebetulnya ini tampilannya dan bahkan gue akuin build quality-nya ternyata cukup baik loh si PC Cooler ini. Nggak ecek-ecek juga. Dan untuk perakitan dari expert komputer sendiri, gue akuin di sini perakitannya udah cukup rapi ya. Bahkan kabel 8 pinnya aja itu dikasih kabel TIS lagi. Jadi di bagian kabel 8 pin PCI Express-nya itu nggak ngewer-ngewer kemana-mana. Hampir semuanya dikasih kabel TIS lagi dan kabel manajemennya dialokasikan dengan sangat-sangat baik di sini untuk dari segi perakitannya. Perakitannya waktu itu memakan waktu kurang lebih sekitar 1,5 jam lah sampai dengan 2 jam ya. Karena gue juga pas ngambil PC-nya itu udah sempet ngobrol-ngobrol dulu, jadi nggak sempet ngitungin juga berapa lamanya. Tiba-tiba pas gue masuk ke dalam ya udah selesai aja gitu. Jadi termasuk cepat, tapi kan wajar banget ya, gue adalah customer pertama saat itu di expert komputer. Nanti kalau misalkan udah rame tokonya, gue nggak tahu bakalan bisa tetap menjaga cepatnya perakitan itu atau enggak. Ini juga udah diinstalin sama mereka untuk Windows 11 versi trialnya. Jadi sampai studio gue udah nggak nginstal Windows lagi, gue tinggal copy game. Habis itu jalanin tesnya. Untuk CPU temperatur di sini ada di angka 70-an derajat Celcius. Meskipun ini udah menggunakan water cooling dan CPU package powernya sebetulnya rendah sekali di 85 sampai dengan 90 watt aja. Kenapa bisa seperti ini meskipun udah menggunakan water cooling? Karena memang voltase dari si AMD Ryzen sendiri itu cukup tinggi ya. Makanya dia mau pakai air cooling sekalipun biasanya temperaturnya ya udah segitu-segitu aja. Biasanya bahkan kalau pakai air cooling dia bakalan mendekat ke angka TJ Max-nya di 95 derajat Celcius. Jadi angka 70-an derajat Celcius juga sebetulnya udah tipikal yang adem banget untuk CPU ini. Nah, untuk GPU-nya sendiri, ini semuanya pokoknya pengetesan temperatur gue dalam kondisi casing tertutup ya. Jadi, untuk GPU temperaturnya ada di angka sekitar 66 sampai dengan 68 derajat Celcius saat full load dan idle-nya itu cukup rendah. Dan untuk RTX 5060 Dual dari Asus ini, dia tuh GPU powernya ada di sekitar 140 sampai dengan 145 watt.
Tenang aja, ketika kalian bermain game, itu GPU dan juga CPU temperaturnya justru lebih adem. Jadi berbeda skenario-nya dengan stress test yang mana CPU-nya itu full load terus-terusan, all core, dan GPU-nya juga dipaksa betul-betul 100% terus. Tapi kalau main game, dia GPU temperaturnya di sekitar 60-an derajat Celcius aja, dan CPU temperaturnya juga itu dia bakalan lebih stabilnya di sekitar 60 sampai dengan 70 derajat Celcius. Kemampuan CPU dari AMD Ryzen 7 8700F itu udah bisa dikategorikan kencang. Ya meskipun memang sebetulnya ini secara IPC memang bukan yang superior banget untuk ukuran CPU 8 core ya, karena 8700F arsitekturnya berbeda dengan AMD Ryzen 9000 series. Dia lebih mirip ke 8700G EPU, yang mana EPU-nya memang dibuang aja. Multicore-nya di sekitar 15 ribuan dan single core-nya di 1725. Lalu untuk RTX 5060-nya, di sini graphics core-nya tuh ada di angka 35 ribuan. Udah cukup kenceng, terlebih lagi RTX 5060 juga sebetulnya ditargetkan untuk bermain game pada resolusi 1080p. Time span-nya graphics core tuh ada di sekitar 13.400-an. Jadi sebetulnya 5060 ini lebih ideal apabila kalian punya monitor 1080p dan kalian punya monitor high refresh rate karena bisa memanfaatkan frame generation ataupun multi frame generation. Encoder dari si RTX 5060 juga nggak bisa dibilang pelan ya, karena memang udah termasuk kencang juga untuk ukuran GPU ini. Jadi kalau kalian ngedit pakai CapCut terus kalian mau pakai encoder AV1-nya, ini udah bisa dimanfaatin banget. Video 13 menit bisa beres dalam waktu 1 menit 14 detik. Lalu kalau misalkan kita menggunakan DaVinci Resolve untuk video 1080p juga, nah, di DaVinci Resolve ini agak sedikit berbeda karena ternyata agak sedikit lebih pelan di sini RTX 5060-nya. Karena untuk project video yang sama berdurasi 13 menit itu selesainya dalam waktu sekitar 2 menit 22 detik. Pengujian AI juga gue jalankan di sini menggunakan LM Studio. Seperti biasa gue menggunakan DeepSeek R1 dengan parameter 8 billion dan gue bisa mendapatkan angka di sekitar 59 token per second. Ini angka yang cukup kencang untuk sebuah GPU berkapasitas VRAM 8 GB. Jadi kalau misalkan parameternya itu nggak sampai 12 billion ke atas, gua rasa udah cukup aja untuk LLM lokal kecil-kecilan seperti ini. Dipakai main game kayak gimana? Dipakai main game untuk 1080p seperti yang gua bilang sebetulnya ya udah sangat-sangat nyaman ya. Bahkan kalau kalian presetnya dikasih ultra sekalipun, tanpa multi frame generation kali 4, jadi cuma kali 2 aja, itu sebetulnya kita udah bisa lah mendapatkan angka sekitar 114 fps misalnya seperti di Cyberpunk 2077. Jadi kalau 120 Hz udah sangat easy untuk dikejar, dan ini base FPS-nya berarti udah di angka sekitar 50-an atau 60-an, yang berarti base FPS-nya udah cukup bagus di PC ini. Hogwarts Legacy juga gue bisa mendapatkan rata-rata di sekitar 100-an FPS. Kalau misalkan kalian mau ngejar ke 144 Hz dengan multi frame generation, itu udah gampang banget karena semua pengujian yang gue jalankan di sini, frame generation hanya gue hidupkan tapi pada mode kali 2 aja. Monster Hunter Wilds juga kurang lebih seperti itu, tapi di sini gue menggunakan ray tracing medium dan akhirnya terkejar juga tanpa multi frame generation kali 4 pun. Untuk resolusi 1080p, 120 fps itu udah bisa dikejar lah, asal resolusinya 1080p. Kalau mau kejar lebih tinggi lagi base fps-nya, ya kalian tinggal sesuaikan aja presetnya itu seperti apa. Black Myth Wukong dengan setting very high, ray tracing-nya medium, dan frame generation kali 2 juga udah bisa mendapatkan rata-rata di 116 fps. Jadi hampir rata-rata dengan frame generation biasa ya, atau yang kali 2, itu untuk ngejar ke 120 Hz monitor udah sangat-sangat gampang. Kalau mau ngejar ke 144 Hz sekalipun udah sangat-sangat gampang dengan RTX 5060, selama kalian yang bisa berkompromi dengan resolusi 1080p dan juga beberapa tekstur mungkin perlu ada yang dikurangin, atau ray tracing-nya nggak perlu ngotot-ngotot ke ray tracing ultra atau ray tracing high, medium aja udah cukup. Kalau untuk game kompetitif seperti apa, di Valorant ini gue bisa mendapatkan rata-rata di atas 400-an FPS. By the way, ini Valorant-nya udah update yang terbaru ya, jadi memang FPS itu jauh lebih sustain dan lebih tinggi gitu dapatnya. Makanya jangan heran kalau 8700F aja sekarang udah bisa tembus di 400-an FPS. Lalu kecepatan SSD-nya di sini meskipun kecepatan bacanya itu cukup tinggi ya di sekitar 4,7 GB per second, tapi entah kenapa di sini ya unit yang gua itu kecepatan tulisnya ada di sekitar 800-an megabyte per second, entah kenapa. Ini agak anomali sebetulnya. Jadi mungkin gue lagi dapet gacha yang kurang oke aja kayaknya nih SSD-nya. Karena seharusnya paling enggak ini kecepatan tulisnya tuh ada di sekitar 3 GB per second lah. Karena kalau kalian lihat bagian bawahnya, itu kecepatan tulis dan juga kecepatan bacanya itu udah cukup kenceng. Bahkan random 4K-nya aja itu termasuk kenceng loh. Oke, kurang lebih segitu ya hasil jajan gue ke toko di Expert Komputer offline store mereka yang ada di Harko Mangga 2. Nanti alamatnya gue taruh di kolom deskripsi juga, karena Expert Komputer katanya itu setiap weekend ada flash sale. Jadi flash sale-nya bisa beda-beda. Yang gue cantumin di awal itu adalah harga contoh dari promo-promo flash sale yang ada, kayak
sempat ada RTX 5060 GB itu di bawah 5 juta, bahkan yang 4,6 atau 4,7 juta gitu, gua agak-agak lupa juga. Jadi setiap flash sale tuh ada tuh yang kayak gitu-gituan. Jadi flash sale-nya offline, kalian bisa cek di websitenya juga untuk informasi flash sale-nya, dan kalian bisa direct order dengan harga yang sama seperti di offline store-nya juga gitu. Kalau misalkan mau beli online tapi nggak lewat marketplace, itu bisa lebih murah juga, katanya seperti itu. Oke, kira-kira gimana PC yang satu ini? Apakah dengan budget segini worth it? Karena kita mendapatkan motherboard Asus, kartu grafis Asus, water cooling cooler master, power supply FSP, dan memori team group ya, GeForce bahkan dikasihnya. SSD-nya ada atas sih ya, memang agak murah, dan juga casing-nya. Tapi menurut gue sih oke. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe Gosuki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.